Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di GBI Betania Blessing Pasar Baru Jambi, serta anak-anak kekasih rohani kami yang ada di GBI Kelir Kota Bontang, dan dimanapun Anda berada. Saya percaya kehidupan kita hari-hari ini semakin secara fisik ya, secara natural semakin sulit. Ekonomi bertambah sulit, hubungan sama dengan yang lain juga sepertinya seringkali ada banyak pertikaian, pertengkaran, ketidakcocokan. Dan salah satu yang paling menarik adalah di mana manusia makin bertumbuh dengan mementingkan diri sendiri. Mereka bertumbuh dengan keegoisan, mereka nggak peduli satu dengan yang lain. Demi sebuah kebutuhan, manusia satu dengan yang lain rela untuk saling menjatuhkan, bahkan rela saling menghancurkan. Yang penting saya yang kuat, yang penting saya yang hebat, nggak peduli orang lain. Itulah semangat daripada duniawi ini. Sebabnya ketika kita diutus Tuhan, tinggal di dunia ini kita harus menyadari bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah yang cuma numpang di dunia ini hanya untuk sementara. Karena suatu saat nanti kita semua akan kembali ke tempat di mana seharusnya kita berada. Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Yohanes pasal 14. Dan menarik sekali Bapak Ibu, di tengah-tengah pertikaian, kemelut, serta di tengah-tengah ketidakharmonisan di dunia ini, Tuhan menempatkan kita sebagai anak Allah di antara mereka. Bayangkan rumah tangga orang Kristen aja, casingnya Kristen tapi dalamnya duniawi. Pertikaian, istri berantem sama suami, orang tua berantem sama anak, menantu dengan mertua berantem dan ribut, sehingga tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Sementara kehadiran anak Allah di dunia ini sangat diharapkan oleh Allah untuk bisa menciptakan, melahirkan, serta membawa suasana sorga di dalam lingkungannya. Salah satu suasana sorga adalah damai sejahtera. Itu makanya Bapak Ibu kekasih, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan di sana bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Pembawa damai dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah erinopoio. Erinopoio ini adalah satu kata yang dipakai untuk menggambarkan seorang yang selalu membawa damai. Kehadirannya selalu menciptakan damai. Kehadirannya selalu menenteramkan. Nah, itulah yang disebut dari ciri anak Allah. Kenapa demikian? Karena Allah juga sifatnya selalu membawa damai. Kolose 1 ayat 20 menjelaskan di sana. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, Allah telah memperdamaikan segala sesuatu di dunia ini kepada Dia. Jadi sifat daripada Allah Bapa, Sang pemilik dan penghuni sorga itu adalah cinta damai. Itu makanya di mana seharusnya ada pertikaian, waktu ada anak Tuhan di situ, harusnya tempat itu penuh kedamaian. Kita jadi anak Tuhan yang selalu membawa ketentraman. Dan orang-orang seperti inilah yang kehadirannya dinantikan oleh orang-orang dunia. Dirindukan oleh orang-orang dunia. Saat ada kemelut, saat ada percekcokan, saat ada pertengkaran, di mana itu? Seharusnya waktu ada kita, tempat itu menjadi pembawa damai. Erinopoio adalah satu kata di mana saudara selalu menciptakan suasana yang membawa bahagia. Dan itu adalah sifat sorga. Bayangkan, Allah sendiri pun demikian. Dimulai dari bagaimana waktu manusia terpisah dengan Allah karena dosa, Allah selalu mendamaikan mereka. Allah membuat satu hubungan yang seharusnya terpisah menjadi sesuatu yang membawa damai. Adam waktu disuruh keluar dari Taman Eden, sebelumnya dibuatkan oleh Allah baju dari kulit binatang. Yang mana sebelumnya mereka membuat baju dari daun-daunan. Berapa lama sih umurnya daun itu dipakai untuk buat pakaian? Layu dan rontok kan hukum dosa. Tapi Allah membuatkan pakaian lebih bagus. Garment pertama yang Allah buat, tailor pertama yang Allah lakukan adalah Dia membuat yang namanya baju dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Dan itu adalah upaya Allah untuk memperdamaikan. Dan bagaimana Allah juga memperdamaikan kehidupan setiap kita dari dosa, supaya kita bisa berdamai dengan Allah lewat pengorbanan Yesus. Orang yang suka membawa damai itu selalu berkorban. Korban waktu, korban perasaan, korban finansial, bahkan mungkin nyawanya pun dikorbankan seperti Yesus. Demi membawa damai, Dia rela berkorban. Bayangkan kematian Yesus pun, sebelum Dia mati, waktu Dia disidang oleh Pilatus, Yesus selalu bawa damai, Bapak Ibu kasih. Bagaimana Dia memperdamaikan Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bertikai. Bisa menjadi rukun dan akur sejak persoalan Tuhan Yesus itu yang diadili oleh orang-orang Yahudi sebangsanya pada zaman itu. Yesus membawa damai dimanapun Dia berada. Orang Samaria menolak rombongan Tuhan Yesus waktu masuk kota Samaria. Mereka menolak. Waktu itu Yohanes marah. Guru, apakah aku mau mendatangkan api dari langit untuk membakar mereka? Lihat, Yesus cinta damai.
Yesus berkata apa? Kamu tidak tahu roh apa dalam dirimu ya. Akhirnya Yesus memilih jalan yang lain dan tidak suka bertikai. Ciri orang yang membawa damai yang pertama adalah tidak suka bertengkar, tidak suka bertikai, tidak suka ribut. Kalau Anda anak Allah, tidak suka ribut. Lebih suka apa? Mengalah. Nah ini loh ciri anak Allah. Kalau ada anak Tuhan sering ke gereja, ngaku suka sembahyang, apalagi pelayanan, tapi suka ribut, itu anak setan namanya, bukan anak Allah. Casingnya anak Allah, tapi dalamnya roh setan. Kenapa ciri anak Allah? Ya Poio itu adalah anak-anak yang selalu membawa kedamaian, gak suka ribut. Istri yang gak suka ribut sama suaminya, dia suka mengalah. Suami yang gak suka ribut sama istrinya, dia suka mengalah. Ada ego yang dimatikan, ada perasaan marah yang dimatikan, karena anak Allah gak suka ribut. Nah ciri yang kedua adalah dia suka mengembalakan lidahnya. Saudara dengar baik-baik, pertikaian itu terjadi biasanya karena lidah. Zaman modern sekarang bukan cuma lidah, tapi ada apa? Jari, ya. Ketik status, ketik WA dengan kata-kata yang menyakitkan orang, yang memprovokasi dan menyulut perpecahan. Itu bukan anak Allah yang suka begitu. Orang yang nggak bisa mengembalakan lidahnya itu adalah ciri anak setan. Kenapa? Hasut sana, hasut sini, terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran. Ngomporin sana, ngomporin sini. Orang sudah pada marah, bukan ditentramkan, malah dikomporin. Itu ciri anak setan. Itu makanya kita anak Allah tidak seperti itu. Anda harus jadi anak yang bisa menenteramkan. Ingat politik Belanda pada zaman menjajah Indonesia beberapa abad silam. Divide et impera, artinya apa? Pecah belah dan jajalah. Dengan apa cara mereka memecah? Dengan lidah. Hasut sana, hasut sini. Provokasi sana, provokasi sini. Mari anak Tuhan, apalagi Anda yang mau melayani, yang sudah sering keluar masuk gereja. Jangan sampai Anda nggak terangkat gara-gara tidak bisa menjaga lidah. Komporin sana, komporin sini. Sehingga terjadi orang berantem, beradu gara-gara omongan kita. Bayangkan bangsa Indonesia, pahlawan satu dengan pahlawan yang lain, suku satu dengan suku lain berantem gara-gara hasutan Belanda pada zaman itu. Itu makanya jangan sampai roh ini menguasai kehidupan anak Tuhan. Kita adalah anak Allah yang seharusnya perkataan kita itu seperti kulkas yang mengademkan, yang memberikan kesegaran. Ada orang berantem, sudahlah mengalah, ingat firman Tuhan. Kita tentramkan hatinya, kita kembalikan dia kepada firman Allah. Itulah ciri anak Allah. Dan orang model seperti ini nanti akan menjadi orang-orang yang disebut sebagai anak Allah. Kenapa? Dalam diri kita, mereka melihat figur Allah. Yesus suka memperdamaikan, ada di dalam kita, kita pun jadi orang yang suka membawa damai, suka memperdamaikan. Jangan karena ada kita, tempat di mana kita berada jadi tambah parah, jadi tambah ribut. Karena kita suka menjadi kompor, ya, menjadi Kristen yang menyulut perpecahan. Sebabnya mari kekasih Tuhan, kita belajar. Kita yang telah diperdamaikan dengan Allah. The spirit of peaceness itu, roh daripada kedamaian itu harusnya ada di dalam diri kita sehingga kita diberadakan. Kalau udah seperti ini, maka kita berkata berbahagialah. Kata berbahagialah itu di Matius pasal 5 itu dikatakan makarios, yang artinya diberkatilah. Oh, ternyata ada berkat bagi orang-orang yang cinta damai, yang suka membawa kedamaian. Saya merindukan supaya urapan Tuhan turun ke atas saudara, membawa kehidupan yang membawa damai. Karena itulah suasana sorga. Orang Kristen yang suka ribut, orang yang suka emosional, itu adalah orang Kristen yang menghadirkan ketidaktentraman dalam lingkungannya. Karena ciri orang ketiga yang membawa damai adalah dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa mengendalikan amarahnya. Berapa kali gara-gara kemarahan kecil yang kita buat, akibatnya bertambah fatal. Sebabnya mari kita belajar menjadi pribadi yang mengerti bagaimana mengendalikan emosi. Marah boleh, tapi jangan sampai marah Anda menggambarkan kebodohan kita. Mari kuasai diri Anda, jangan suka marah-marah, ya. Tapi belajar dengan membawa kelembutan hati kita, membuat suasana damai. Kalau orang marah, saudara, sekecil apapun persoalannya, akan menjadi tambah ribut. Makanya kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk menciptakan suasana sorga di lingkungan di mana Anda berada. Dimulai dari rumah tangga Anda, di gereja Anda, ya. Kuasain gereja Anda dengan suasana sorga, supaya di mana ada Anda, di situ ada kedamaian Tuhan. Doa saya sebagai Bapak Rohani adalah supaya setiap kita yang di Kelir Bontang maupun yang di Pasar Baru Jambi, kita belajar mengerti baik-baik hidup yang berdamai dan diperdamaikan, serta membawa damai. Doa saya untuk kita semua, salam sejahtera, shalom, haleluya, Tuhan Yesus berkati.